tidak bisa bermain basket menjadi bisa main basket, bahkan kalau lebih bagusnya menjadi jago bermain basket. Menyelenggarakan event kami di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Ya seperti slogan kami ya, apapun bisa terjadi. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel bersama saya Wirya Mahendra. Dan tentunya kita hari ini masih di Liga Bali Arena, yaitu Liga Bali Arena yang ada di Jalan Bypass Ngurah Rai. Dan di sebelah saya ini ada seseorang, tentunya mungkin anak-anak muda di Bali semuanya sudah pada tahu siapa orang di sebelah saya ini. Dan untuk perkenalannya, kita langsung saja serahkan ke anak muda di sebelah sini. Ya bro, perkenalkan diri. Om Swastiastu. Swastiastu. Nama saya Pandey Purwatakayun. Ya. Ya. Dari mana? Oh, saya dari keluarga baik-baik sebenarnya. Oh, bukan itu Oh, ya. maksudnya. Bukan itu maksudnya. Di Bali sendiri dari mana Saya asalnya? asalnya dari Bangli nih. Dari Bangli. Dari Bangli. Oke. Dan di Liga Bali sendiri, di kita hari ini bakalan ngebahas tentang Liga Bali ya, karena ini Liga Bali ini sedang naik daun sekarang, apalagi sudah kembali bergulir Liga Bali event ya. Jadi ya Liga Bali sih namanya, Liga Bali yang keberapa sekarang ini ya dia? Ini jatuhnya ketiga. Ketiga ya. Ini yang ketiga, sudah bergulir minggu yang lalu, Jumat yang kemarin, dan pertandingannya Jumat, Sabtu, Minggu, dan kalian juga bisa nonton highlight pertandingannya di WM Sport Channel. Ya, tentunya. Dan jangan lupa ya, tekan tombol like, komen yang membangun, dan juga subscribe untuk membuat channel ini lebih besar lagi ke depannya. Oke, berceritalah Pandey sekarang, cerita Pandey di Liga Bali sendiri itu jadi apa sih sebenarnya? Jadi saya statusnya sebagai co-founder ya. Co-founder. Co-foundernya. Jadi ada bersama 3 teman saya yang sudah sebelumnya sudah diinterview. Ya. Ada Mas Wibowo dan Mas Ari. Ya. Saya juga di sini sebagai staff sebagai pelatih juga. Kebetulan saya punya lisensi pelatih, dan saya juga sebagai salah satu kurang lebihnya seperti manajernya di Liga Bali lah, seperti manajer event dan beberapa seperti menjadi marketingnya. Oke. Gitu. Jadi co-founder. Jadi kalau ngomongin masalah co-founder, jadi pendirinya juga ya, termasuk jadi salah satu pendirinya dari 3 orang. Iya. Dari 3 orang, yaitu Wibowo Susilo yang pernah juga ngobrol basket bareng beliau, lalu Ari Hamzah atau Kak Oplong itu juga salah satu co-foundernya, dan juga Pandey sendiri. Iya. Nah, kalau boleh tahu, jika Pandey seorang co-founder dan juga staff di sini, terus marketing juga, pasti tahu kan sejarah berdirinya Liga Bali ini. Bisa dikatakan ini bisnis ya, karena saya pribadi juga bilang bisnisnya, karena kenapa saya bilang bisnis? Liga Bali sendiri itu nggak cuma ada liga, tapi juga ada arena, dan juga ada akademinya. Ya, jadi kita pengen tahu nih, sebenarnya yang lahir terlebih dahulu itu apa dan sejarahnya bagaimana? Oh, ini sejarahnya itu jadi begini. Dulu, jadi kami itu berawal dari sebuah liga, namanya kan Liga Bali. Itu berasal dari keresahan kami yang karena minimnya pertandingan-pertandingan bola basket, terutama di Bali nih. Ya, kita bisa sebutlah beberapa turnamen dalam 1 tahun tuh. Ya paling turnamen diselenggarakan oleh pemerintah seperti Porsenija, Porprov, yang baru-baru ini muncul Kejurprov, ya, segala macam, dan ada swasta yang lain gitu. Ya kayak DBL atau sekolah-sekolah yang mengadakannya. Jadi, tapi kami merasa itu masih kurang lah untuk di Balian, karena gini, kami merasa banyak pemain basket di Bali yang mereka tuh sekalinya latihan cuma tanding sekali, terus kalau gugur udah selesai. Oh, karena sistem turnamen. Karena juga ada beberapa yang mungkin udah beli baju tapi cuma pakai berapa kali lagi. Dan di sana kami juga merasa bahwa gimana ya, karena minimnya pertandingan itu tidak terlalu banyak orang yang muncul di sana gitu loh, karena orang kan tidak dapat kesempatan untuk menunjukkan dirinya mereka. Dengan buat kita liga itu kita satu liga itu ada beberapa kategori. Terakhir yang paling besar sih kita 7 kategori dengan masing-masing kategori 10 tim. Iya. Dan mereka itu sistemnya adalah bertemu semuanya. Jadi minimal tuh terdapat 10 berarti 9 pertandingan dalam satu season itu. Bentar dulu. 7 apa tadi? 7 kategori. 7 kategori. Berarti dulu apa aja tuh ya? SD, SMP, Putra Putri, SMP Putra Putri 2, 3, SMA baru Putra aja kemarin. Terus klub 3, Putra Putri, klub Putra Putri 6 dan veteran. Berarti 7 pas ya. 7 ya. 7. Jadi kita tuh
kita itu ingin semakin banyaknya pertandingan yang kita sediakan, makin banyak minute plan yang diberikan kepada pemain-pemain. Tidak hanya pemain-pemain pro aja, pemain yang bagus aja. Kayak saya dulu sekolah, masa cuma 5 pemain jago itu aja main, baru turnamen ya mereka tentu orang-orang nyari menang ya. Cuman kan kita sebagai pemain-pemain yang biasa itu kita juga pengen bisa kok nunjukin diri, kita udah latihan keras segala macam, tapi yang turnamen tiba-tiba kalau kalah sekali gugur kan ya buat apa, cuma main 2 menit tapi beli bajunya 200 mahal lah gitu lah. Ya benar. Keringetan Benar, cuman jadi camat ya, Pak Camat. Ini masa cadangan mati ya. Gitu maksudnya. Iya. Camat cadangan mati ya, biar salah paham jadi gitu. Jadi kami berharap dengan diberikannya sistem liga dan pertandingan lebih banyaklah kesempatan-kesempatan untuk bibit-bibit yang belum pada saat itu muncul dan bisa memberikan apa terbaik, pemain-pemain itu memberikan apa yang mereka miliki gitu kepada timnya. Karena contoh seperti ini, contoh hari ini bertanding kalah misalnya, ada tim itu dapat berevaluasi untuk pertandingan selanjutnya, dan pemain-pemain yang belum bermain itu bisa diharapkan untuk main ke pertandingan selanjutnya karena mereka pasti akan latihan lebih keras lagi. Kenapa sih saya nggak dimainkan? Berarti saya ada kurang nih. Mereka latihan, tiba-tiba di pertandingan selanjutnya mereka langsung jadi man of the match, kan kita nggak ada yang tahu. Benar. Jadi itulah yang kita poin yang kita ingin cari gitu loh, untuk memberikan lebih banyak waktu bermain kepada teman-teman, adik-adik yang suka untuk bermain basket dalam kompetisi ini gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa yang pertama kali sejarah Liga Bali itu yang pertama kali dibuat adalah liganya sendiri, yaitu Liga Balinya, karena keresahan yang tadi Pande rasain, dan juga ini juga suatu keresahan bagi kedua co-founder yang lain ya, akhirnya membuat event seperti itu. Sebenarnya ya benar juga ya, karena sistemnya liga, durasinya panjang dan lebih sering bermain, jadi anak-anak itu pun juga latihannya nggak mubazir ya. Jadi hampir setiap minggunya juga mereka akhirnya latihan main, dan akhirnya hasilnya nggak nutup kemungkinan juga pemain yang kemarin di underestimate akhirnya menjadi up karena semangatnya dia untuk bermain di Liga Bali kan, seperti itu. Oke, jadi kita lanjutkan dari buat liga. Lalu kenapa terbersit pemikiran dari co-founder itu, Pande terutama juga ada di sana. Kenapa terbesit untuk buat arena? Oke. Ya seperti slogan kami ya, apapun bisa terjadi kan gitu. Seperti tadi pemain pertandingan pertama kedua mereka tidak main dan tidak begitu mengeluarkan performanya, tiba-tiba pertandingan ketiga keempat jadi man of the match, kan apapun bisa terjadi. Sama seperti kami. Jadi kami dulu itu berawal main di nyewa lapangan-lapangan sekolah swasta. Dimana kita pernah sekolah yang di Denpasar dan pernah juga kita menyewa lapangan di sekolah yang di daerah Badung gitu. Jadi dari situ kita melihat sepertinya kosnya di sini lumayan juga, dan kami juga terbentur waktu gitu karena kami harus menunggu untuk kayak seperti Sabtu Minggu jamnya sekolah dan segala macam. Nah, maka dari itu kami mencoba untuk mencari investor yang mau investasikan uangnya untuk membuat arena. Dulu kami itu sebenarnya ingin buat lapangannya itu seperti lapangan semi indoor standar-standar aja. Tapi ternyata investor sangat tertarik, makanya menjadi Liga Bali Arena Denpasar yang seperti ini. Ya, oke, gitulah. Jadi akhirnya ya rezeki nggak boleh ditolak ya. Jadi karena liganya sudah bagus sendiri, akhirnya dari para co-founder ingin membuat suatu arena supaya pertandingannya nggak pindah-pindah terus. Oke. Dan sebenarnya antusiasme penonton atau antusiasme orang-orang yang mengikuti Liga Bali itu menurut Pande sendiri itu juga menjadi daya tarik ya, sehingga co-founder sendiri pengen membuat arena dan untungnya dapat investor, benar nggak kayak gitu? Benar. Jadi kami itu melihat euforia sangat naik ya, kepada teman-teman yang mendukung. Kami berterima kasih sekali kepada penonton, dan apalagi karena mereka mau membayar tiket. Di sini itu membayar tiket itu tidak hanya memberikan, bukan bukan kami mencari untung, tapi itu akan memberikan kualitas lebih kepada turnamen itu sendiri. Jadi semua itu tercover, kami bisa lebih menyediakan banyak hal lah seperti medis, kebersihan yang bagus. Benar. Sebenarnya penonton pun juga bisa ikut membantu ikut andil ya. Jadi kayak kita tuh buat suatu ekosistem yang basket yang lebih baik ke depannya ya. Jangan hanya berharap ada event habis itu yang nonton gratis itu ya, karena ini juga punya swasta gitu loh. Kalau punya pemerintah buat gratis sih nggak masalah, karena mungkin uangnya nggak ada serinya kan gitu kalau pemerintah ya. Tapi kalau buat punya swasta kan pasti
Kalau bisa sama-sama lah kita membangun ekosistem basket yang bagus ke depannya kan gitu. Dan akhirnya ketemu investor. Ketemu investor. Investor akhirnya buat arena. Buat arena. Dan dengar-dengar bahwasanya Liga Bali Arena itu ada dua nih. Ada dua di kota Bangli sendiri dan di Denpasar sendiri. Dan itu yang pertama kali dibuat itu yang mana sih sebenarnya? Jadi bisa dibilang dibuatnya berbarengan ya. Oh, berbarengan. Ya, jadi pertama kami mengajukan untuk dibuat di Denpasar. Tapi investor sendiri tertarik, beliau membuat di tanah kelahirannya beliau tempat kelahiran beliau di Bangli. Di Bangli. Jadi dibuatnya di Bangli. Nah, tapi sebenarnya gini, dengan adanya dua lapangan ini, kami sebagai PA Liga Bali itu berharap bahwa karena Bali ini juga luas, kita mau Bali. Jadi kami berharap basket itu tidak hanya berkembang di Bali Selatan aja seperti Denpasar dan Bandung. Tapi kami dengan adanya lapangan di Bangli, kami juga ingin berharap teman-teman yang ada di daerah Kelungkung, Karangasem, Bangli, Gianyar, Bali Timur lah bisa dibilang, mereka itu juga berkembang dengan ada fasilitas yang diberikan oleh kami termasuk Liga Bali itu sendiri gitu loh. Dengan fasilitas lapangan kayu, ring bagus, ya kan, indoor, cahayanya bagus. Ya harusnya ekosistemnya itu menambah semangat, jadi orang-orang jadi pengen main basket ya. Jadi karena sudah diberikan peluang dengan gor atau arena yang bagus, jadi mereka terbersit keinginan untuk latihan basket lebih baik lagi. Oke, jadi berarti setelah liga membuat arena, terus kenapa bisa terbersit pemikiran dari para co-founder dan tentunya ada Pandey di sana untuk membuat akademi gitu loh. Apakah karena memang akademi sekarang lagi hits, lagi ngetren, akhirnya pengen buat juga atau bagaimana? Sebenarnya dasar kami itu adalah di Akademi Liga Bali itu visi misi kami adalah, saya pribadi kurang paham ya dengan visi misi, tapi maksud saya gini, tujuan kami adalah kami ingin mencetak bukan hanya atlet, tapi calon-calon insinyur, calon-calon kedokter yang suka bermain bola basket. Ya karena nggak semua bakalan jadi. Karena nggak semua kita nggak tahu. Jadi atlet ya, benar-benar. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Mereka bisa menjadi apapun. Jadi kami di sini tuh ingin memfasilitasi adik-adik kami yang calon atlet, calon dokter, calon insinyur, dan calon pengusaha segala macam untuk bisa berlatih basket pada usia mereka. Dengan bermain basket itu kami ingin mereka itu hidup sehat, memiliki kegiatan, dan kalau misalnya pun mereka jago dan mau menjadi atlet kan juga menjadi hal yang bagus gitu loh. Itu sih visi misi kami sebenarnya ya. Karena kami bersifat akademi. Kami di sini ingin melatih bola basket. Melatih bagaimana cara dari tidak bisa bermain basket menjadi bisa main basket, bahkan kalau lebih bagusnya menjadi jago bermain basket. Itu poinnya. Oke, jadi akhirnya tercetuslah akademi. Di luar akademi lagi hype ya. Karena gini, karena hype-nya itulah banyak orang yang ingin bermain basket gitu kan. Maka dari itu banyak akademi yang berkembang. Semakin banyak akademi semakin bagus. Karena dasarnya kalau akademi ya, kalau klub menurut saya beda lagi. Akademi itu kan sekolah bola basket. Jadi dari tidak bisa menjadi bisa. Bukan ya begitulah pokoknya. Saya nggak mau dari bisa menjadi nggak bisa. Dari nggak bisa jadi bisa. Dari nggak bisa jadi bisa gitu ya. Itu sisi itu juga membantu ekosistem kami di dalam Liga Bali itu sendiri. Kalau misalnya kita buat Liga Bali, tentu dong kita ingin peserta yang banyak, partisipan yang banyak. Jadi kami juga ingin mencoba membantu menghidupkan ekosistem tersebut. Karena kan tidak cuma liga yang bagus, tapi juga ada pemain yang bagus kan. Ya benar. Dan juga ada dukungan orang tua di sana. Jadi kami juga di Liga Bali Academy itu juga sering bersharing kepada orang tua tentang kesehatan anak-anak kita. Kami juga menyarankan mungkin ada asuransi atau apapun yang sangat membantu demi adik-adik kita itu tidak hanya juga jago bermain, tapi juga di luar itu juga mereka itu memiliki pengetahuan yang lebih tentang kesehatannya mereka juga. Jadi kalau misalnya bisa dibilang jadi Liga Bali ini membuat akademi bukan hanya ingin mendidik si anak tersebut menjadi robot atau menjadi atlet yang nantinya bisa timnas atau mungkin bisa jago gitulah. Jadi lebih ke holistik ya. Jadi kalau kita ngomongin holistik itu lebih menyeluruh sih sebenarnya. Jadi karakter si anak dibentuk di sini juga dengan cara bermain bola basket kan bisa aja kan. Karakter jadi bisa menekan rasa egoisnya, kerjasamanya dan lain sebagainya melalui akademi juga bisa. Dan selain itu juga bisa mencetuskan kekeluargaan juga ya, saling menghargai satu sama lain juga di sini. Wah, jadi ini suatu
suatu hal yang baru sih sebenarnya, dan yang bagus juga sih buat akademi-akademi. Jadi jangan nanti akademi itu hanya untuk mengejar bagaimana prestasi si anak tersebut tanpa memikirkan anak tersebut, ya belum tentu anak tersebut menjadi atlet gitu kan. Ya. Bisa saja dia menjadi yang lain, tapi bisa suka basket dan nantinya akan menjadi akan membuat ekosistem bola basket yang lebih baik lagi. Ya. Nanti dia jadi dokter, ternyata dokternya dokter olahraga, spesialisnya untuk khusus buat basket. Jadi ekosistem itu berkembang, tidak cuma permainannya aja, tapi jadi ekosistem insinyur lain lah. karena dia suka basket jadi insinyur, nanti dia buat arena yang lebih benar siapa tahu ya. dan termasuk marketing juga ya, supaya karena buat liga sudah, buat arena sudah, tapi kalau punya arena dipakai sama orang lain aja kan mubazir. Akhirnya buat akademi juga semakin up kan bisnisnya. Nah, begitu. karena bisnisnya sudah semakin up, jadi kita mau tanya nih, Pande ini kan masih muda ya. Pande masih muda. Umur berapa sih deh? Ya, setengah di bawah 30 kan masih kan ya, di bawah 30. Apalagi fresh graduate nih. Fresh graduate dari kota yang dikalahkan oleh Golden State Warriors ya. Mana itu nggak ngerti saya. Saya tamat, mereka masuk final. Padahal sejarahnya panjang ya untuk Boston Celtics itu juara terus di NBA, cuma sayang kalah lawan Golden State. Ya, ini kira bakal ke 18 kali kita juara. Intermezzo sedikit ya, intermezzo kita ngomongin NBA. Jadi fresh graduate, masih muda, yang dimana anak-anak muda itu jarang sih bakalan mikirin buat bisnis seperti ini. Paling banter dia bakalan berpikir kerja sama orang, atau mungkin nganggur dulu deh, nggak mikirin pekerjaan. Tapi Pande dari kuliah sudah terjun ke dunia bisnis ini, ikut andil ke Liga Bali sendiri. Nah, pengen tahu sih sebenarnya Pande masih muda, ngapain sih ngurusin Liga Bali ini? Jadi Pande sendiri itu ngapain sih mau terjun langsung ngurusin Liga Bali? Apakah Pande berpikir bahwasanya ini menguntungkan ke depannya pada saat itu loh ya? Mungkin dulu pada saat Pande bergabung berpikir, wah ini kayaknya nanti untung. Apa memang Pande gabut? Ya udah ikut-ikut aja, atau mungkin Pande lagi kurang kerjaan gitu, ya aku ikut aja dah, ikut-ikut aja, ternyata boom menguntungkan. Gimana ceritanya? Jadi mungkin mulai dari ekosistem tersebut ya. Jadi kita dari pertama kita buat keresahan kita, banyak orang yang butuh kualitas pertandingan yang banyak. Jadi kita buat liga, di situ kita lihat euforianya naik, banyak partisipan. Jadi abis itu kita bersyukur karena kita mendapatkan investor. Investor kita bisa membuat Liga Bali Arena sebesar ini dan sebagus ini. Ditambah lagi dengan kita membuat akademi banyak, kita murah. Jadi saya rasa dari ekosistem yang saling mendorong itu, Liga Bali ini bisnis Liga Bali ini akan semakin berkembang gitu. Jadi jadinya berkembang. Jadi berkembang gitu. Ekosistemnya semakin maju. Itu sih jawaban saya mungkin. Tapi kalau misalnya seperti itu, apakah ini sudah menjadi pemikiran Pande dulu? Misalnya Pande mikir, siapa tahu nanti kita buat Liga Bali, habis itu buat arena, nanti habis itu buat akademi. Itu pernah terbersit nggak dulu sehingga Pande mau? Apa mungkin Pande sendiri memang sekarang ini kaget ternyata jadinya sebesar ini? Kaget sih mungkin tidak ya, karena kan pasti kalau kita mau mulai sesuatu itu ada suatu perencanaan, ada suatu data yang kita cari, yang kita olah dan kita yakinkan gitu lah. Jadi sebenarnya saya lihat ini industri olahraga di Indonesia ini masih agak tabu gitu loh. Orang masih kurang mau untuk menginvestasikan uang mereka atau mengeluarkan uang mereka untuk bermain olahraga gitu, untuk sehat. Apalagi di Bali ya. Apalagi di Bali ya, kita lihat karena di Bali kan lebih ke turis ya. Iya, benar. Lebih turis gitu. Jadi di sini kami mencoba 2 tahun itu, saat kami masih menyewa lapangan di luar tuh, kami ingin membangun ekosistem tersebut, ekosistem bisnis kami gitu loh. Mencoba segala macam. Dan ternyata kita bisa mendapatkan effort yang baik. Maka dari itu dengan mendapat effort yang baik itu muncullah dan menjadi Liga Bali sebesar ini tuh, ya kami rasa sih dari ekosistem yang sudah kami bangun tuh akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus gitu. Jadi jadi ekosistem kami sudah berkembang. Ngerti. Apapun usaha kami yang sudah lakukan tuh udah mulailah ada hasilnya. Itu sih jawaban kami sementara. Ya. Jadi kayaknya berakit-rakit kita ke hulu, berenang ke tepian. Kalau dulu selama 2 tahun pindah-pindah ngurusin Liga Bali aja, akhirnya sakit-sakit itu terbayar sudah karena ada investor yang masuk dan akhirnya bisa menjadi up dan Liga Bali-nya menjadi bisnis yang menjanjikan jadinya buat Pande dan buat masyarakat Bali tentunya.
Karena dengan adanya Liga Bali Arena, dengan adanya akademi, dengan Liga Bali eventnya pun juga itu sebagai daya tarik ya, daya tarik buat pelajar-pelajar yang main basket ataupun di luar Balinya juga, karena Liga Bali juga pernah buat event yang nasional kan, Ya, open turnamen. pernah buat Liga Bali yang open turnamen yang nasional, lalu pernah juga yang internasional. Liga Bali Arena ini dipakai oleh PlayStation ABL juga. Ya, ya. Dan pada saat itu memang sangat disayangkan banget ya, ada desas-desus bahwa lapangan ini dibilang licin. Nah, Pande selaku co-founder pada saat itu kejadiannya seperti itu, desas-desusnya kan selaku co-founder pasti juga mempunyai rasa memiliki kan Ya. dengan Liga Bali Arena. Nah, Pande sendiri gimana sih perasaannya pada saat itu? Ya, saat itu saya lagi menyelesaikan kuliah saya ya, udah mau tamat itu, terus dapat info lah, saya baru bangun tuh karena perbedaan jam 12 jam kan, saya baru bangun itu tiba-tiba dapat info seperti itu ya, jujur saya bingung dan gelisah lah. Dalam artian saya tidak bisa membantu banyak gitu loh. Saya di sana cuma bisa membantu ngomong aja, tidak bisa bantu bergerak secara pekerjaan gitu. Tapi saya juga salut kepada teman-teman tim saya yang di sini yang berhasil menyelesaikan masalah, meskipun masalah itu tidak terselesaikan secara senang hati, maksudnya tidak diselesaikan dengan solusi yang baik, tapi bisa diatasi dengan legowo lah jadinya gitu. Nah, kembali lagi ke masalah untuk lapangan licin, saya jujur pribadi masih mencari solusi dan mencari akar masalahnya ya, kenapa lapangan itu bisa licin. Karena kembali lagi kayak kita Liga Bali ini ada 2 lapangan di Bangli dan di Denpasar. Yang mengerjakan juga sama. Dengan kualitas yang sama. Di sini kualitas lebih bagus bahkan daripada di Bangli. Tapi mengapa di sini tuh juga menimbulkan permasalahan seperti itu? Itu sih jadi karena setelah itu itu terjadi kalau tidak salah 3 bulan setelah 2 bulan ya pasti ya. Kurang lebih lah 3 bulan setelah kita buka. Ya, jadi kan udah waktu yang lumayan panjang itu bukan kayak baru kita buka tiba-tiba licin. Jadi kita masih mencari solusi itu ya. Siapa tahu nih penonton punya solusi benar. Opini atau bagaimana. Praktisi sains. Praktisi sains mungkin bisa datang ke sini ya, main-main ke Liga Bali, lihat apa yang terjadi sehingga bisa karena kalau saya pribadi saya pernah nyoba ya lapangan yang di Bali pada saat opening di Bangli sendiri, saya pernah nyoba itu nggak licin. Terus saya juga pernah nyoba main di Liga Bali Arena ini yang di Denpasar, yang di Jalan Bebas Ngurah Rai juga nggak licin. Tapi tiba-tiba dipakai ABL, desas-desusnya licin juga. Jadi kadang-kadang mikir juga, ini bener apa enggak sih ya sebenarnya gitu kan. Cuma ya mungkin ada banyak faktor sih sebenarnya dan kita tidak bahas itu di sini karena kita juga belum tahu kan seperti apa. Yang pasti pada saat itu Pande pusing ya mikirinnya ya. Ya pusing sih. Kembali lagi, tapi saya jadi teringat slogan kami semenjak kejadian itu ya. Apapun bisa terjadi. Teman saya bergurau lah ya, namanya Liga Bali, apapun bisa terjadi. Memang sih bisa apapun bisa jadi hal yang kurang baik dan hal yang baik. Tapi dengan apapun bisa terjadi, kalau misalnya terjadi hal yang kurang baik, ya di situ kami akan segera mencari solusinya dan akan membenahinya, karena kami ingin menjadi lebih baik. Iya, tidak hanya stuck dengan masalah itu. Makanya kalau kalian punya solusi, silakan. Dan apapun bisa terjadi juga menjadi lebih baik lagi, seperti kami menambahkan beberapa fasilitas, kami lebih concern lagi terhadap kualitas kami, dan seperti itulah. Kami mencoba untuk berkembang lah. Jadi ya kami sangat berterima kasih terhadap masukan pada saat itu, tapi tetap kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari masalah tersebut. Akan tidak jadi kembali. Jadi kembali benar. Apapun terjadi kan. Dan apa namanya? Dan dengan masalah yang kemarin itu, desas yang kemarin itu ada imbasnya nggak ke bisnis Liga Bali sendiri? Apakah sekarang makin berkurang atau malah nggak ada imbasnya sama sekali sih? Kan Pande kan ada di dalam maksudnya ada di dalam organisasi Liga Bali. Jadi kasih tahu sedikit sih karena masalah kemarin tuh apakah ada imbasnya sih ke Liga Bali? Makin sepi kah atau masyarakat Balinya jadi kurang percaya atau gimana? Imbasnya sih lebih ke customer issue ya. Jadi mereka itu lebih mempertanyakan benar enggak nanti saya main gimana. Tapi lama kelamaan sih mereka sudah tersadarkan sendiri bahwa hal itu tidak sering terjadi gitu loh. Dan kami juga tidak tahu kenapa tiba-tiba terjadi dan tiba-tiba enggak. Beberapa bulan itu kering-kering aja aman-aman, tapi beberapa suatu hari tiba-tiba muncul lagi. Jadi kami lagi mencari solusi itu. Tapi lambat laut setelah kejadian tersebut ya aman sih. Customer lebih aman sih, lebih mengerti ternyata tidak lagi seperti itu. Jadi lebih orang juga akademi kita naik dan segala macam. Jadi gimana ya? Jadi karena akhirnya mereka sendiri yang membuktikan sendiri ya. Kami lebih itulah
customer saja yang Jadi intinya Liga Bali nggak ada imbas negatifnya dan masih aman-aman aja sampai sekarang ya ada imbas bisnisnya. negatifnya. Cuman kan kita mencoba untuk lebih baik lagi Oh kan. gitu. Ya kan kita kembalikan lagi lah ke Ya kembali ke customer netizen lagi, ya, customer lagi, ya. bener. Gimana kalau benar kami tidak bisa lah Tidak bisa mengumbar janji. Ah. Kita cuma bisa membuktikan. Ya. Kalau mau bukti licin atau enggak datang ke sini langsung Ah, ya. lebih baik begitu ya. Oke, Coba berarti saja kontak. gimana sih caranya nyewa? Kan kita pengen tahu sih ini ya. Kalau caranya join ke Liga Bali event kan bisa cek di Instagram juga, karena eventnya itu tentatif ya dan sekarang baru mulai dan tidak bisa daftar lagi. Ya, ya. Tapi kalau mau nyewa lapangan itu bisa DM ke Bisa jadi kalau nyewa lapangan tuh kami ada dua. Kalian bisa lihat price list dan segala macam itu di website kami website www.ligabali.com. Ya, kalau .sugih beda lagi. Ya. Ya, gitulah. Kalau makan ke warung. Warung. Begitu. Tapi juga kami menyarankan untuk lebih ke kontak WA admin kami, WhatsApp admin kami. Di sana karena admin kami lah yang akan selalu fokus kepada WA tersebut. Kalau DM Instagram lebih ke konten kami dan segala macam. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau kontak langsung aja ke WA admin kami ya. Tapi WA admin juga bisa dilihat di Instagram Liga Bali. Apa sih namanya Instagram Liga Bali? Liga_Bali. Liga_Bali. Terus kalau misalnya mau join akademi? Akademi. Sama juga. Kalau mau join akademi kalian bisa datang ke sini pada saat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setiap sore itu ada akademi, atau kalian bisa kontak saja. Kontak lagi. Kontak di WA itu. Di WA tersebut. Oh, jadi kontaknya sama ya. Sama. Misalnya kontak WA Liga Bali itu satu, mau sewa lapangan dan juga mau tanya tentang akademi. Oh, ya, sama itu. Itu semuanya. Jadi kalau buat kalian para orang tua ataupun para anak-anak muda yang pengen join atau pengen main di Liga Bali Arena atau join di akademi, kalian bisa kontak langsung di WA di admin Liga Bali. Kalian bisa ngecek semuanya tuh di Instagram Liga Bali tentunya. Dan kalau kalian pengen tahu bagaimana price list-nya, sewa lapangannya ataupun biaya untuk masuk akademinya, itu semuanya sudah ada di Instagramnya dan website juga. Dan websitenya juga www.ligabali.com. Ya. Bukan .sugih. Bukan. Onyang.sugih tapi. Oke, lanjut lagi nih, Dik. Sekarang kan Liga Bali sudah punya event, sudah punya arena, terus sudah punya akademi. Kalau mungkin bisa di-spill ya, Pandai kan pasti di organisasi pasti ngomongin kan, kedepannya pengen apa. Mungkin bisa dikasih tahu ke para penonton WM Sport Channel, kedepannya Liga Bali ini pengen buat apa lagi dan apa sih target kedepannya lagi dari Liga Bali ini. Jadi kami sebagai Liga Bali tentu ya, karena kami menggunakan nama Bali, kami ingin menyelenggarakan event kami di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Seluruh kabupaten di Bali. Kami berusaha seperti itu, tapi tentu bukan besok ya, tapi bukan minggu depan, bukan. Itu ada, kami memiliki goal-goal kecil dulu harus kami capai, baru terhadap goal sebesar yang kami bilang tadi. Jadi karena saya rasa basket sendiri di Bali ini selalu ke Denpasar, bagian Bali Selatan aja, sedangkan Bali Timur, Bali Utara itu kurang. Nah, karena kami menamakan Liga Bali, kami inginlah bisa membuat event di setiap kabupaten dan bisa menyatukan basket di setiap kabupaten tersebut. Benar. Karena jujur aja ya, karena basket ini memang berkembangnya di Denpasar. Lalu kalau ada pemilihan terus harus mewakili Bali itu kebanyakan yang dari Denpasar atau Badung, karena basketnya memang top di sana. Ya mudah-mudahan aja kedepannya memang benar-benar pakai nama Bali. Kalau pakai nama Bali ya setiapnya ada wakil-wakil daerah yang bisa kepilih dan membawa nama Bali tersebut. Ya ke PON lah atau ke kejuaraan-kejuaraan yang ada di daerah lain gitu misalnya. Karena untungnya sekarang kita bersyukur ya ada seorang anak dari daerah, yaitu daerah Kintamani, itu sudah up sekarang namanya kan. Udah masuk ke timnas waktu itu. Maksudnya ikut seleksi timnas waktu itu. Kita juga bersyukur ya. Dan ternyata ada loh di daerah-daerah itu juga bisa maju. Jadi itu tujuannya bukan tujuannya. Jadi itu targetnya ya. Liga Bali ingin membuat atau ingin mencari bibit-bibit ke depannya di setiap daerah nantinya untuk berguna buat Pulau Bali. Jadi kami ini tidak hanya sekedar bisnis, tapi kami juga ingin ikut berpartisipasi untuk memajukan basket di Bali ini. Jadi kami harap dengan nanti kami berkembangnya untuk mengadakan
turnamen atau liga atau kompetisi lah di setiap kabupaten di Bali, akan banyak pemain gampang kalau saya bilang, pemain-pemain yang orang itu tidak tahu dulunya, From downtown. from downtown, underdog dan segala underdog macam, dan- tiba-tiba muncul dan semua itu melihat mereka gitu loh. Jadi kami ingin memberikan hal seperti itu. Benar, Itu wah. dalam cara ke depan kami ya. Wah, ini Untuk menyatukan Bali itu biar semua lah kelihatan lah. Tidak cuma beberapa daerah saja. Iya, benar-benar. Dan wah, ini suatu tujuan yang paling bagus ya, bukan paling bagus ya, ini tujuan yang amat sangat bagus, dan kita sama-sama berdoa ya buat kalian penonton setia WM Sport Channel, dan saya pribadi pun juga akan mendoakan semoga semuanya jalan Rahayu. semuanya jalan dengan lancar, dan akhirnya basket di Bali ini bisa nggak setingkat, mungkin bisa 100 tingkat atau 1000 tingkat ke depannya lebih baik lagi. Nah, mumpung kita ngomongin tentang setingkat lebih baik, menurut Pandey sendiri, ini menurut Pandey loh ya, menurut Pandey sendiri selaku yang menjalankan bisnis bola basket, juga pernah jadi pemain basket, gimana sih perkembangan basket di Bali sendiri menurut Pandey? Saya rasa sih di Bali ini perkembangan basketnya sangat pesat dan sangat bagus sekali. Jadi saya sering nih bermain-main ke daerah-daerah, seperti saya bermain ke Bangli, main ke Klungkung, main ke Tabanan, ya Gianyar juga pernah. Jadi kalau saya lihat di daerah-daerah itu pun mereka sudah mengembangkan basket itu sendiri, banyak komunitas yang maju, komunitas-komunitas baru banyak sekarang. Iya, Tidak cuma di Denpasar ya, tapi komunitas dari Gianyar Tengah, seperti Tampak Siring pas itu ada. Ya. Ada dari Tabanan, di Karambitan, di Karambitan, Alun-Alun, ya, benar, segala macam. Saya sempat ke sana. Kintamani, Di Bangli, di Klungkung, juga Karangasem. ada. Negara juga ada ya, Negara juga ada. Ya, benar. Cuma di Buleleng daerah juga ada. Buleleng saya belum sempat ke sana. Oh, belum pernah. Belum pernah survei langsung. Main dong ke Ya, Buleleng. saya kan nggak bisa ngomong yang belum saya itu ya. Oh, iya. Jadi saya yang pernah ke sana-sana. Jadi saya lihat mereka tuh antusiasnya udah bagus sekali gitu untuk memajukan, mungkin pertama memajukan nama mereka, tapi secara tidak langsung itu juga memajukan bola basket di Bali itu sendiri. Iya, benar. Karena semakin banyak jumlah atlet, semakin banyak jumlah komunitas, semakin banyak jumlah klub di Bali, itu akan memajukan ekosistem basket tersebut di Bali. Iya, benar. Dan semakin banyak saingan, otomatis kualitasnya akan semakin bersaing, dan itu membuat Bali semakin kompetitif untuk memilih nantinya putra-putra daerahnya atau putri-putri daerahnya yang benar-benar bagus untuk nantinya dikirim dan beradu dengan daerah-daerah lain kan tentunya. Benar. Ya, dan memang itu sih yang terjadi perkembangan bola basket di Bali sekarang. Sejak adanya Bali United juga menjadi pemicu juga kan, lalu adanya Liga Bali, dan mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang Pandey bilang, ada spoiler sedikit bahwasanya Liga Bali ingin berada di daerah-daerah juga, dan mudah-mudahan Bali bukan setingkat sih, beberapa tingkat ke depannya jadi lebih baik lagi. Ingat lagi, kan? apapun bisa terjadi. Tapi terjadinya lebih bagus lah ya. Jangan pikir yang aneh-aneh, jangan pikir yang jelek-jelek. Apapun bisa terjadi. Tetap berusaha positif, positive positif. thinking. Oke. Tadi kan kita udah nanya tentang bagaimana perkembangan bola basketnya. Itu kan tadi yang bagus-bagus tuh. Yang bagus-bagus. Menurut Pandey ada nggak sih kurangnya? Karena saya ya jujur secara pribadi, ini jangan ada yang baper loh ya, karena apa-apa. kan ada yang sisi positif, pasti ada sisi negatifnya, dan ini suatu pendapat yang harus kita terima sama-sama. Apapun yang Pandey utarakan kita harus terima sama-sama, jangan ada yang baper ya. Jadi kita kasih tahu dulu pertama. Ini opini pribadi berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Ya, saya rasa sih kalau kita mengatasnamakan Bali atau suatu daerah, ayo dong kita semua ini bergabung menjadi satu, bro. Demi nama Bali. Janganlah kayak beberapa daerah, tidak cuma satu daerah aja, beberapa daerah itu masih ada kubu-kubuan, dualisme. Kita ini tujuannya ini kita ingin membangun basket lebih baik, tidak hanya di daerah tapi juga di Bali gitu loh. Ayolah kita bersama-sama membangun, entah itu membangun daerah atau membangun Bali itu sendiri gitu, untuk menjadi lebih baik. Ya, mulailah dari daerahmu sendiri. Nah, untuk Bali ke depannya. Ya. Jangan, ya menurut saya ego pribadi itu boleh. Tapi kalau misalnya kita mengatasnamakan suatu hal seperti daerah atau Bali, ayo dong kita ini kalau misalnya bergabung semua 8 kabupaten di satu kota. Iya, ya kan? 9. Ya, benar. Bangli, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Singaraja, Negara, Tabanan, Badung, Kota Madya, dan Pasar. Kalau misalnya kita bergabung nih semua pecinta basket, orang gila basket, yang suka basket, Bali ini bisa menjadi lebih baik lagi. Benar. Wah, ini suatu kita pesan. Butuh kebersamaan. Kita harus membangun bersama-sama, bukan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi
kayak tadi dikatakan ya, bukan hanya Liga Bali aja yang mau up sendiri, tapi juga harus mengimbaskan ke Bali sendiri. Iya. Nah, mudah-mudahan orang gila-gila basket yang ada di daerah-daerah, janganlah ada yang dualisme di daerah-daerah. Ya, Bersatu dualisme sama-sama untuk memajukan daerahnya, dan daerahnya itu nanti berimbas sama Bali. Ya. Dan di setiap daerahnya pun juga jangan saling sikut menyikut kan, Saya nggak setiap tahu itu daerahnya. Karena kita harus sama-sama. Ya. Sama-sama Ya, lah. kita mulailah art of collaboration kalau orang bilang ya sekarang ya. Itu apa sih artinya? Oh, ada seni dari Nggak ngerti kolaborasi Inggris. gitu loh. Oh, Jadi iya, ngerti. dengan kita Sip, sip, saling sip. berkolaborasi, saling mengisi, hal itu akan menjadi semakin bagus lagi dibandingkan Harmoni. kita harmoni semakin Ya. bergerak sendiri dalam berkompetisi itu boleh. Mm-mm. Tapi kalau kita lebih baik bergabung dalam artian berkolaborasi bersama, kita akan menjadi lebih bagus baik lagi kan. gitu. Benar. Bali akan semakin, daerah akan semakin maju. Ekosistemnya Karena juga jadi baik. tidak hanya Liga Bali bisa maju karena kalian juga bisa maju, kalian bisa maju Iya, dan yang lain juga bisa maju. Benar. Jadi kita saling mengisi lah peran-peran Benar. Buat apa kita menghambat satu sama lain ya? Nggak akan maju kita. Lebih Nah. baik kita saling mendukung Oh, aja. ya, itu benar banget, dan itu bisa menjadi motivasi sebenarnya ya. Ini secara nggak langsung motivasi buat kalian para pecinta bola basket, para orang penggila bola basket. Ini motivasi dari Pandey. Ayo kita sama-sama. Sama-sama membangun lah. Entah itu tujuannya bisnis, ego pribadi, atau cuma suka-suka. Kalau misalnya kita bisa berkolaborasi, bisa kita berkembang bersama, kita saling percaya satu sama lain, tidak ada ya dualisme, kubu-kubuan dan segala macam. Itu akan menjadi lebih bagus lah, harmoni lah. Benar. Bersaing itu boleh. Pertandingan itu dong. Saya Pasti. misalnya main di mana gitu. Ya. Liberia main di mana? Ya bertanding tetap bertanding, adu strategi di lapangan kita, tapi di luar lapangan punya visi yang sama untuk basket Bali untuk yang lebih memajukan hal yang lebih besar lagi Ya, dibandingkan ego pribadi. persaingan sih boleh, itu Persaingan hanya sehat lah. persaingan sehat. Persaingan itu untuk yang tadi supaya kualitasnya makin meningkat lah. istilahnya. Kan kasihan juga kita jadi contoh adik-adik kita ke depannya ya. Siapa tahu mereka sakit hati segala macam berhenti main basket. Iya. Lebih baik kan lebih banyak orang main basket, semua berkembang, semua senang. Iya, benar. Liga Bali senang. Karena apapun bisa terjadi. Wah, mari. Gitu. Susah ngomong sama marketingnya Liga Bali. Harus Harus tetap jalan. real aja gitu. Iya sih, benar. Iya. Benar. Terus kalau dari Pandey sendiri mungkin ada suatu quotes dalam hidupnya Pandey, punya motivasi dalam hidupnya Pandey sendiri, mungkin bisa dibagi buat anak-anak muda nantinya yang pengen seperti Pandey gitu. Mungkin Pandey punya motivasi sendiri enggak? Oke. Selain motivasi yang tadi, karena kekurangan bisa jadi motivasi buat orang-orang penggila basket. Nah, sekarang anak muda yang pengen jadi kayak Pandey. Pandey mungkin punya motivasi tersendiri deh kayaknya. Sebelumnya saya bukan motivator ya. Tapi ya gimana? Bukan Mario Teguh ya. Bukan. Jadi saya bukan motivator, saya tidak mau berkata bahwa diri saya sukses, karena sukses menurut saya itu adalah saat kita tidak melakukan apapun dan kita sudah senang dengan itu. Sedangkan saya masih muda, masih banyak yang mau saya explore. Kalaupun suatu hal yang saya explore itu berhasil, tapi saya ingin mengembangkan lagi. Jadi menurut saya sukses itu adalah akhir saat saya sudah merasa puas. Iya. Tapi saya belum merasa puas sekarang. ya. Oke, ini adalah quotes dari bapak saya sih, terutama ya bapak saya. Beliau berkata gini kepada saya, kehidupan adalah ketulusan untuk berkarya. Dan karyanya Pandey. Ya, jadi kalau kita sudah tulus untuk berkarya, saya rasa hal itu akan menjadi semakin besar dan semakin bagus lah. Karena dasar kita berkarya itu adalah ketulusan hati gitu loh. Saya diajarkan kayak misalnya rezeki atau apa itu sudah ada yang ngatur garis tangan. Dan seperti uang, kekayaan segala macam itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi dengan kita berkarya lebih tulus, ya niscaya kesuksesan, kemakmuran itu akan mengikuti terhadap apa yang sudah kita kerjakan tersebut gitu. Dan loh. inilah dia karya seorang Pandey, yaitu terjun di kita bisnis. Bertiga lah. Ya, maksudnya kan bertiga, salah satunya kan Pandey. Oke. Karena Pandey sendiri yang punya motivasi itu karena harus berkarya kan. Karena hidup itu harus berkarya. Jadi karyanya Pandey adalah ikut serta untuk memajukan bola basket di Bali melalui bisnis bola basket yang bernama Liga Bali. Oke. Ini benar-benar perbincangan yang sangat bagus banget. Akhirnya kita tahu semua dari sejarah, lalu bagaimana perkembangan Liga Bali, dan akhirnya benar-benar menjadi bisnis yang benar-benar bagus ya untuk di Bali sendiri. Dan juga kita jadi tahu bahwasanya Pandey ini adalah
co-foundernya juga di sini dan dia sedikit bercerita bagaimana perjalanan Liga Bali dan sampai sebesar ini sekarang. Terima kasih Pande sudah mau mampir di Ngobrol Basket WM Sport Channel, dan mudah-mudahan yang menjadi cita-citanya Pande, yang menjadi cita-citanya Liga Bali dan menjadi cita-citanya masyarakat Bali semuanya bisa tercapai melalui bola basket yang lebih baik ke depannya. Oke, sekian dulu Ngobrol Basket kali ini dan sampai jumpa di Ngobrol Basket berikutnya dan tentunya di konten-konten WM Sport Channel yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Tambah lagi satu sebelum sampai jumpa. Ingat, apapun bisa terjadi. This is Liga Bali. Oke, bye. Rahayu, rahayu.